Jadi gini, sebenarnya gue nggak begitu peduli juga dengan sosok Habib Rizik ini. Terus gue juga nggak begitu peduli juga dengan yang namanya Nikita Mirzani. Mereka itu dua orang yang Oke guys, balik lagi bersama gue di Makin Studio. Oke ya guys, kali ini gue lagi buat videonya lagi sendiri. Teman gue lagi ada kegiatan juga, lagi ada kerjaan. Jadi dia nggak bisa nemenin gue di video kali ini. Mungkin next video kita bakal berdua lagi, bakal duet lagi ya kan. Nah, buat teman-teman, apa sih yang bakal kita bahas di video kali ini? Yang gue sendirian nih. Nah, buat kalian jangan lupa sebelum masuk ke videonya, jangan lupa buat like, subscribe, and comment. Di-share juga ke teman-teman kalian, oke? Nah, jadi gini, yang mau kita bahas di video kali ini adalah yang lagi panas, yang lagi viral nih, ya kan? Itu tentang masalah Habib Rizik Syihab bersama Nikita Mirzani. Nah, ada apa sih sebenarnya dengan mereka berdua tuh, ada apa sebenarnya? Ada permasalahan apa? Terus apa ya? Sampai sebesar ini, sampai seviral ini gitu loh. Bahkan mungkin bakal berkepanjangan ya, mungkin. Kita nggak tahu juga. Nah, jadi kita lihat dulu dari beberapa berita yang udah tersebar ya, yang sudah marak di media sosial, yang ada di Google, yang ada di TV, yang ada di YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, banyak lah ya. Jadi gini, sebenarnya gue nggak begitu peduli juga dengan sosok Habib Rizik ini. Terus gue juga nggak begitu peduli juga dengan yang namanya Nikita Mirzani. Mereka itu dua orang yang, ya gue yakin mereka sudah berprestasi di bidangnya. Entah Habib Rizik itu dia di bidang dakwah, agama, atau si Nikita ini di bidang entertainment. Pasti mereka punya ya prestasi masing-masing ya kan. Kita tahu lah, Habib Rizik seorang pemimpin ya kan, seorang khalifah di organisasinya, di ormasnya gitu. Ketika dia itu sampai disambut dengan dengan marak, dengan bahagianya, itu otomatis dia bisa menaungi umatnya itu dengan penuh rasa sayang, atau dengan rasa yang mungkin para umatnya juga puas gitu loh. Nah, itu nggak gampang, itu sebuah prestasi ya teman-teman ya. Perlu dicamkan, itu prestasi itu. Nggak semuanya, bahkan presiden pun mungkin tidak semarak itu gitu kan. Nah, kembali lagi Nikita juga, dia nih, dia artis cewek yang sampai detik ini dia masih bisa bersaing dengan artis-artis papan atas lainnya gitu loh. Ya kita tahu lah, banyak artis-artis ya kan yang mungkin sudah mulai tenggelam dan lain sebagainya. Cuman Nikita masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu suatu prestasi juga kan. Nah, jadi gue nggak begitu peduli mereka punya prestasi. Mereka juga manusia biasa yang punya kelemahan, punya kesalahan gitu loh. Jadi gini, gue nggak peduli mereka itu punya permasalahan apa antar pribadi ya. Mungkin kalau yang kita tahu di berita-berita atau di banyak kabar yang sudah kita dengar, mereka saling olok-mengolok. Kita ya nggak tahu ya yang benar seperti apa, cuman dari yang saya lihat dan saya baca gitu loh. Saya nggak begitu peduli dengan kata-kata Nikita yang seperti itu, yang tukang obat lah, apalah ya kan, yang terus mempermasalahkan Habib Rizik ini juga, yang mungkin mengatakan apalah gitu ya. Saya nggak begitu peduli, itu masalah pribadi. Tolong kalian selesaikan secara pribadi. Bahkan kalau misal kalian melontarkan kata-kata dengan beribu binatang di situ ya kan, ya mudah, bawa aja, terserah kalian, itu hak kalian gitu loh. Hak kalian untuk berapalah itulah, terserah kalian lah, itu pribadi kalian masing-masing. Cuman di sini ada satu yang harus kita luruskan teman-teman. Satu postingan atau satu
ada satu statement di mana memang wajib ya bagi kalian yang umat muslim. Kalian wajib nonton ini dan kalian harus camkan ini ya. Ada satu kata satu postingan yang mengatakan seperti ini. Kalau memang dia itu cucu atau apapun itu dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW, coba kalau berani tes DNA gitu loh. Nanti akan saya sertakan postingannya juga. Saya udah screenshot juga itu. Nah, tes DNA gitu loh. Terus saya juga berani gitu. Saya juga dari si pemosting itu, dia juga bilang saya berani untuk tes DNA. Saya juga cucunya Nabi Adam kok gitu. Nah, dari situ teman-teman ya, di situ ada yang harus diluruskan, dan kita nggak usah permasalahkan gelar atau gelar Habib, karena setahu saya yang orang yang masih sangat awam dengan agama, apalagi pembahasan yang di luar tentang pemahaman awam gitu ya, yang namanya Habib itu setahu saya itu sudah diakui di seluruh umat muslim seluruh dunia, bahwa Habib adalah garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Entah itu dari anaknya, entah itu dari cucunya, atau siapapun itu kita nggak tahu ya, banyak ya. Nah, jadi itu garis keturunannya gitu loh, garis keturunan, bukan berarti dia itu anak langsung atau cucu langsung gitu, enggak. Cuman ya mungkin cicit dari entah yang mana gitu kan. Nah, itu sudah diakui dan banyak Habib di dunia ini. Gitu. Jadi kita nggak usah mempermasalahkan itulah. Nah, cuman itu juga perlu perlu dipahami juga. Jadi kalau yang dimaksud tukang obat itu mungkin tabib atau typo atau salah sebut atau gimana, saya nggak tahu juga. Saya nggak membela salah satu pihak. Monggo kalian seperti apa, monggo, terserah kalian. Nah, ada yang perlu diluruskan gini. Ketika postingan yang tadi saya bacakan itu itu kalau kalian tahu ya, kalian sebagai umat muslim yang tahu, mungkin kalau yang non muslim mungkin beberapa ada yang tahu atau yang enggak, saya nggak bakal menyinggung itu. Cuman bagi kalian yang berumat muslim nih, barang-barang peninggalan Nabi Muhammad SAW, entah itu cangkirnya, entah itu apa, pedangnya dan lain sebagainya ya, jangankan sampai DNA, rambut atau giginya ya, itu barang-barang peninggalannya aja itu dimuseumkan dan nggak sembarang orang bisa megang gitu loh. Dan yang bersihin itu juga orang yang terpercaya gitu loh, yang bisa benar-benar ngerawat itu, yang bisa megang itu secara langsung, itu nggak semua orang bisa. Nah, jadi apakah seremeh itu kita bisa bisa menyamakan seorang Habib dengan atas permintaan orang yang ya sangat jauh ya, ini kita nggak ngomongin apa-apa, tapi sangat jauh dari keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tetap umatnya ya, kita tetap umat Nabi Muhammad SAW. Itu untuk meminta tes DNA. Coba kalian bayangin kalau sampai DNA Nabi Muhammad SAW itu jatuh ke orang yang salah atau tangan yang salah, nah, bisa berakibat apa itu? Gitu ya. Jadi tolong ya, mungkin ini cuman bahasa hiasan, cuman diperbaikin lagi bahwa tidak seremeh itu dan tidak harus menggunakan kata-kata yang menyamaratakan strata strata, bahwa kita mungkin sebagai orang awam, kita tes DNA dengan orang lain atau entah siapapun itu yang mungkin telah kita klaim keturunan kita, itu nggak masalah ya. Mungkin kayak Imam Bonjol, Wali Songo pun bahkan nggak masalah, karena mereka ya karena dengan mereka gitu loh, ibarat mereka itu beda jauh banget sama yang namanya Nabi Muhammad SAW, orang nomor 1 paling berpengaruh di dunia ini. Itu bahkan diakui bukan hanya dengan umat Islam ya, bahkan umat non muslim, umat bahkan kayak sekelas Einstein pun mungkin mengakui gitu loh. Nah, jadi nggak segampang itu, nggak dengan statement yang menyamaratakan seperti itu. Tolong diperbaiki lagi.
diperbaiki lagi. Saya nggak peduli dengan apapun olok-olokan kalian, apapun tujuan kalian, entah itu politik, entah itu pansos atau apapun itu, saya nggak peduli. Kalian punya cita-cita sendiri, kalian punya visi, tujuan dan misi sendiri, monggo dijalankan. Tapi tolong hargai yang namanya agama gitu loh, karena kita hidup di dunia ini ya, otomatis ada aturan. Dan kita juga hidup di Indonesia. Di Indonesia itu adalah negara hukum, katanya negara hukum, ya kan? Kalau misal kalian nih dikata-katain atau dilontarkan dengan kalimat yang tidak mengenakan gitu, kan banyak nih sekarang ini nih yang katanya kita salah ngomong aja bisa dipasalkan gitu ya, atas dasar mengganggu kenyamanan atau apa ya, atau kayak pencemaran nama baik atau apalah itulah, kita nggak tahu lah ya, saya nggak tahu. Cuman ya itu dia, itu bisa dilaporkan ke situ. Kenapa kalian nggak menggunakan jalur itu? Kenapa kalian harus menggunakan statement yang itu bakal menggugah umat gitu loh. Nah, jadi tolong diperbaiki lagi. Buat pihak Habib Rizik juga, ya monggo kita saling introspeksi diri. Buat Mbak Nikita juga ya, Kak Nikita juga. Ya memang ya saling ini aja, saling introspeksi diri. Cuman kalian camkan lagi ya, kalian camkan ini buat siapapun, buat diri saya pribadi juga, bahwa tidak seremeh itu. Kita tidak layak kita untuk membandingkan diri kita, DNA kita atau apapun yang ada dalam diri kita itu dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Itu aja sih menurut gua. Jadi apa ya, ngelihat banyak berita yang beredar di YouTube dan media-media sosial lainnya, ya semakin marak, semakin entahlah apa itu tuh urusan mereka juga. Intinya itu. Buat kalian juga yang mau komen ya kan, yang mungkin punya beda pendapat dengan saya atau saya ada salah kata atau gimana ya kan, saya hanya manusia biasa yang mengutarakan opini saya. Saya juga tidak menyinggung ke salah satu pihak atau membela salah satu pihak. Kalian bisa komen ya di kolom komentar. Jangan lupa juga buat di-share ke teman-teman kalian ya kan, siapa tahu bisa bermanfaat atau gimana, atau saling mengingatkan, kita nggak tahu. Cuman itu aja sih, jangan remehkan kami gitu loh sebagai umat muslim. Karena ketika orang yang paling kita percaya, orang yang paling kita sosok seseorang yang paling kita agung-agungkan, yaitu Nabi Muhammad SAW itu disinggung, ya jangankan siapa ya, jangankan presiden, mungkin seluruh dunia juga bakal bergetar hatinya untuk bisa kita berontak gitu loh. Karena ya memang itulah, di atas hukum agama, di atas hukum negara masih ada hukum agama. Oke ya, jadi saling menghargai, saling menghormati, saling menjalani. Karena sebenarnya hukum Islam itu juga nggak menyusahkan, nggak menyulitkan. Dan hukum di Indonesia juga saya yakin ya bisa sesuai dengan beberapa hukum agama yang sudah ditetapkan di Indonesia gitu loh. Jadi mari kita jalani, kita percaya aja sama para pemimpin ya kan, yang udah kita pilih, para pemimpin yang sudah kita percayai ya kan, ya yang sudah kita percayai para pemimpin tuh ya kan, sama para ulama juga yang sudah kita amanai gitu, dan para entertainment di dunia maya juga yang harusnya menjadi ya public figure yang menyontohkan yang baik gitu ya. Mungkin memang daya jual itu memang perlu, memang kadang terlalu baik bisa jadi daya jual, terlalu busuk juga bisa jadi daya jual ya kan, pokoknya yang terlalu, tapi kalau terlalu lempeng kayaknya enggak deh ya, lempeng aja gitu biasa itu agak susah juga. Jadi buat kalian, ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, komen di bawah ya, komen di link di kolom komentar. Malah link gue jadi lupa kan. Terus di subscribe jangan lupa dong ya kan, biar nanti kalau misal ada video-video baru kalian bisa tahu tuh. Oke, gitu aja dari gue. Cukup sekian.
panas gue dalam mobil ya. Jadi ketemu lagi di next video. Makin Studio. Yoi.